Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadisnya Hasan, kata Syekh Su'aib Al-Arnaud. Apa itu Khurasan dan Asbahan? Khurasan adalah suatu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan ada Nishapur Iran, Herat Afghanistan, Merv Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun atau Sungai Amudarya. Sedangkan Asbahan sering juga disebut dengan Asfahan, termasuk wilayah Iran, 340 km di selatan Teheran. Ketika Bukhtansar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Dua hadis yang menyebutkan kota tempat keluarnya Dajjal yang kami sebutkan tadi nampaknya tidak sepakat. Yang satu mengatakan di Khurasan dan yang satunya mengatakan di Asbahan. Mana yang benar? Asfahan ataukah Khurasan? Jika Anda perhatikan peta negara Iran, Khurasan dan Asfahan ini berimpit di bagian timur laut wilayah Iran. Kita tidak tahu pasti awal kali Dajjal muncul di titik yang mana. Yang jelas di dua daerah pertama kali Dajjal muncul dan mendapatkan banyak pengikut. Iya benar, kandidat kuat daerah yang disinyalir menjadi tempat kemunculan Dajjal adalah negara Iran. Kebenaran sabda Nabi SAW ini juga dibuktikan dengan laporan Komite Yahudi Teheran, bersumber dari Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk Yahudi di Iran diperkirakan sekitar 25.000 sampai dengan 35.000 jiwa. Hal ini semakna dengan perkataan Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, bahwa munculnya Dajjal ialah dari Asbahan, yakni daerah yang disebut dengan Yahudiyah. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun, melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah kota Mekah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan bisa memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah bin Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal nanti akan mengatakan, "Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah, kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam selain Makkah dan Thayyibah atau Madinah Nabawiyah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota itu, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedang yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, yakni Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Dajjal will be followed by 70,000 Jews from Isfahan, wearing their Persian shawls. And so, immediately, I come to the conclusion that these will be Jews who will have Muslim names. Because they're coming from Isfahan. And they're dressed up as Iranians, Persians, not as Jews. So these will be a hidden force emerging out of Iran that will be supporting Dajjal, externally appearing to be Muslims, but internally supporters of Dajjal. Kota Isfahan sendiri bagi Yahudi punya nilai sejarah yang tinggi. Selain dahulu adalah salah satu kota terbesar di dunia, Isfahan adalah kota pengungsian pertama bangsa Yahudi pasca pemusnahan kota Yerusalem. Isfahan di abad pertengahan sempat menjadi ibu kota negara pada masa dinasti Safawiyah beragama Syiah dan dinasti Seljuk. Walaupun jumlah komunitas Yahudi di Iran sekarang hanya sekitar 30.000 orang, tetapi mereka diberi kebebasan beribadah seluas-luasnya oleh pemerintah Iran, yang sekali lagi konon katanya anti-Yahudi. Selama ini kita memang dinina-bobokkan oleh opini yang berkembang bahwa Iran adalah negara anti-Yahudi. Opini yang selama ini kita telan mentah-mentah. Tak banyak yang tahu bahwa sejatinya Iran berkolaborasi dengan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Munculnya agama Syiah yang merupakan gado-gado Islam, Yahudi dan Majusi yang diciptakan Abdullah bin Saba
seorang Yahudi asal Yaman, merupakan salah satu bukti yang menguatkan chemistry ini. Opini yang digoreng media mainstream internasional yang dikuasai Yahudi nyatanya juga tak pernah terbukti. Kegarangan Iran hanyalah gertak sambal. Iran berkonfrontasi dengan Israel. Demikian juga Amerika Serikat dan sekutunya tak pernah terbukti menyerang Iran yang diopinikan sering menjadi sasaran kecurigaan Amerika Serikat soal senjata nuklirnya. Iran memang demikian kondusif sebagai kawah candra di muka pasukan militan Yahudi akhir zaman. Semoga yang selama ini mengatakan bahwa Islam dan Syiah hanya beda mazhab segera kembali punya akal agar tidak menjadi bagian dari pendukung pasukan Dajjal.